Sahabat-sahabatku yang budiman, kisah ini adalah kelanjutan daripada kisah antara Qais dan Laila. Yang dulu, setelah Qais tiba di hadapan Laila, kemudian membaca dan melantunkan syair-syairnya. Mendengar syair itu, Laila segera keluar rumahnya, dan ia melihat seorang meminta-minta di hadapannya. Ia hampir tidak mengenali lelaki itu, tapi saat memperhatikan air mata yang menetes, sadarlah Laila bahwa lelaki yang berdiri di hadapannya adalah dia Qais yang ia rindukan. Ia ingin menjerit karena terkejut dan bahagia, namun buru-buru gejolak itu ia tahan karena tidak ingin semua menjadi berantakan. Duhai kekasih hatiku, betapa kasihan masa mudamu. Apa sesungguhnya yang telah menimpamu? Mengapa engkau bertelanjang kaki dan menyamar sebagai pengemis? Mengapa engkau menangis? Tanya Laila. Seandainya bukan karena engkau, tak sudi aku menangis. Berjalan telanjang kaki dari pintu ke pintu, engkau berkata padaku, betapa kasihan masa mudaku. Apakah engkau tidak tahu, aku menangis bukan karena menderita, melainkan karena dirimu. Dalam hidup ini aku hanya menginginkan kebaikanmu. Jika seandainya kehidupanku dapat memuliakan dirimu, maka aku rela menyerahkan jiwa ragaku, bahkan nyawaku, kata Qais. Ia berhenti sejenak untuk mengatur gejolak dalam jiwanya. Kemudian ia berkata lagi, duhai kekasih jiwa, berlipur lara. Orang-orang mengatakan aku telah gila, dan mereka mencemooh hubungan kita. Bagiku semua omongan itu tidak memberi pengaruh apapun, selain menambah kecintaan dan kerinduanku padamu. Walaupun engkau jauh, namun kasih sayangku tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Walau jasadku telah bersatu dengan tanah. Qais tidak mampu lagi meneruskan kata-katanya, seolah kata-kata yang dia ucapkan telah mengganggu kesucian pertemuan mereka. Walau diam, namun batin Qais merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Ia bersyukur pada langit yang telah memberikan setetes air di kala kehausan, yang telah menampakkan Laila saat jiwanya diambang kematian. Kala itu Laila terlihat begitu cantik dan anggun. Mendung pun tidak akan sanggup untuk menutupi atau menyembunyikan wajah cantik itu dari penglihatan Qais. Keharuman Laila nampak seperti kesegaran udara pagi hari, hingga Qais tidak kuasa menahan gejolak perasaan yang terus bergejolak dalam jiwanya. Tampak sekali perbedaan antara dirinya dengan Laila. Laila terlihat seperti sekuntum mawar merah yang sedang mekar, dan dia kehilangan berjuta kata cinta yang ingin diucapkan. Laila tidak terlihat seperti gadis, melainkan bidadari yang lembut dan halus. Sedang Qais merasa dirinya seperti batang kayu yang habis terbakar. Rambut Laila yang hitam bergelombang tertata rapi, sementara dirinya
kumal dan sungguh berantakan. Tetapi semua perbedaan itu tidak membuat Kais berkecil hati. Ia tidak peduli pada semua gemerlap duniawi. Hanya cinta yang ingin ia cercap dan rasakan. Demi cinta, ia rela menjalani kehidupan dengan tubuh yang lemah, termakan oleh kesedihan. Kedua insan yang jiwa mereka telah diserahkan satu sama lain hanya bisa saling menatap, sementara mulut mereka terkunci. Memang apalah guna kata-kata, sebab cinta tidak hadir dalam kata-kata, melainkan akan muncul dari sumbernya yang jernih dalam jiwa dan menjelma menjadi cahaya. Mata mereka mengungkapkan betapa rasa rindu telah menyelimuti hari-hari yang telah berlalu. Kedua insan yang sudah tidak lagi memiliki keinginan selain untuk membahagiakan kekasihnya, merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Keduanya berharap waktu tak pernah bergeser sedikit pun, hingga mereka dapat merasakan kebahagiaan itu selamanya. Namun Tuhan belum mengizinkan mereka untuk bertemu. Langit masih ingin menguji kedua pecinta itu. Seorang penjaga yang sedang bertugas melihat Kais berada di taman rumah Laila. Penjaga itu juga melihat Laila lepas dari sangkar emas yang diciptakan keluarganya untuk menemui lelaki dekil dan tak waras. Majnun pun melihat ada orang yang memperhatikan tingkah laku mereka. Akhirnya, walau dengan berat hati, Kais segera berlari meninggalkan rumah Laila. Ia takut kehadirannya akan mencelakakan gadis itu. Ia berlari, membawa sejumput kebahagiaan yang baru saja ia nikmati dan ia